Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu bihi wa nasta'dihi wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi fid dharaini amin ya mujibas sa'ilin ya mujibas sa'ilin. Wala yu'ti lan orang ngupayi sopo santri, maringi ngupayi. Al-madhi a'ta, wal mudhari' yu'ti, wal amr a'ti. Asy-syaikha ing guru. Wala yu'ti lan ora maringi sopo santri asy-syaikha ing guru. Asy-syaikh wal jam'u syuyukh. Kalau syuyukh bermakna orang tua, tapi kalau masyayikh bermakna para guru. Janbahu ing lambunge santri. Jambahu ing lambunge janbahu ing lambunge santri au dhahrahu atawa gegere santri. Punggung bahasa Arabnya dhahrun, perut bahasa Arabnya jambun. Ya, janbun bisa, batnun bisa. Janbahu ing lambunge santri, au dhahrahu atawa gigire santri. Wala ya'tamidu tawaida, lan ora berpegangan sopo santri ya'tamidu artinya berpegangan, amrnya ya'tamid. Ala yadaihi ing atase tangan lorone santri. Ila waroihi marang burine santri. Waro bermakna belakang. Wa ila jambihi lan ora maring wetenge santri. Wala yahki lan ora cerita sopo santri. Wala yahki lan ora cerita sopo santri. Al-madhi haka, wal mudhari' yahki. Ma ing perkara yudhiku kang gawe gemuyu apa ma
yudhiku kang gawe gemuyu apa ma minhu saking syekh wa ma lan perkara fihi kang iku tetep ing dalem ma bizaatun utawi menghina wasu'u mukhatabatin lan alane omongan au su'u adabin atawa alane adab wala yadhaku lan ora tertawa sopo santri kalau menertawakan adhaka yudhiku, kalau tertawa dhahika yadhaku li ghairi ajabin krana tanpa gumun, krana tanpa gumun. Fa in ghalaba mongko lamun lindih apa ma hu ing ujub ghalaba yaghlibu mengalahkan mempengaruhi ya tabassamu mongko tersenyum sopo santri hu ing santri ya tabassamu mongko tersenyum sopo santri al madhi ibtasama al mudhari yabtasim wal amr ibtasim min ghairi sautin saking tanpa suara saut bermakna suara wala yabsuqa lan ora meludah sapa santri basoko yabsuku punya arti meludah wala yatanahnaha al madhi tanahnaha al mudhari yatanahnahu amr tanahnah wala yatanahnahu lan ora dehem sapa santri ma ing dalem ma amkana selagine kongang opo adamut tahqiq hu ing santri apa bahasa Arabnya bisa amkana amkana yumkin saya bisa masuk hal yumkinuni an adkhul bisa yumkin gitu aja yumkin kamu bisa keluar rumah nggak hal yumkinuka an takhruja minal bait insyaallah yumkin bisa wala yalfidhu lan orang ngucapake sapa santri wala yalfidhu lan ora ngelepehake sapa santri an nukhamata ing riyak min fihi saking cangkeme santri
Bal ya'khudha balik ngalap sopo santri ha ing mukhamah al-lughatul arabiyyah dahak mukhamah kathirun mukhamah min fammi, banyak sekali dahak di mulutku. Bal ya'khudhu balik ngalap sopo santri ha ing mukhamah mal lughatul arabiyyah mengambil, akhadha ya'khudhu bermakna mengambil atau menjemput. Sa'akhudhu abi minal mahattah, saya mau menjemput ayahku di mahattah bermakna stasiun. Min fihi saking cangkeme santri bimindilin kelawan tisu. Lap tisu lap bermakna mindil, hadza mindil. Au tarafi thawbihi atawa pucuke bajue santri. Ujung corner taraf baju thawbun atau thiyab, hadza thiyabi. Amma kaos, ma makna kaos al-arabiyah, ma kaos fil arabiyah fanilah, hadhihi fanilati, hadhihi qami, hadza qamisi, hadhihi. Adab ini anak-anak, kitab ini disusun oleh Mbah Hasyim Asy'ari, pendiri NU. Ini untuk semua santri kepada gurunya. Rasulullah mengatakan tentang berbaktinya anak kepada orang tuanya. Semua orang tua. Rasulullah mengatakan tentang berbaktinya istri kepada suaminya, semua suami. Baik itu suami yang baik atau suami yang nakal. Jadi meskipun suaminya bandel, nakal, keluyuran, ngadu ayam, maka tidak ada alasan bagi istri untuk nggak berbakti. Wajib berbakti. Tidak boleh istri mengatakan tergantung suaminya. Suaminya kayak gimana dulu? Saya akan taat sama suami kalau suaminya baik. Saya akan taat sama suami kalau suaminya sholat. Nggak begitu. Suami mau sholat mau nggak tetap taat sama suami. Oke. Nanti lihat perintahnya, bukan lihat orangnya. Terus, saya akan berbakti sama ayah sama ibu kalau ayah ibunya baik sama saya. Kalau ayah ibunya sholat, kalau ayah ibunya ngelajalin puasa, kalau ayah ibunya nggak puasa ngapain? Salah lagi. Begitu juga seorang murid kepada guru sama. Semua guru, entah itu maaf gurunya udah berubah, udah nggak jamaah, udah nggak sholat, udah nggak doyan ngaji, cinta sama dunia, maka itu guru saya yang wajib saya hormati, yang kalau di depan dia saya harus beradab. Nah, di dalam kitab ini semua guru, kalau kita sedang berhadapan dengan guru atau lagi ngaji, terapkan adab-adab ini. Satu, jangan kelihatan ngantuk, jangan kelihatan nunduk. Lagi dijelasin begini, nah ini kurang, nggak adab. Lagi dijelasin nulis-nulis sendiri, nggak adab. Adab-adab ini mempengaruhi keberkahan ilmu. Karena itu
Tidak heran kalau banyak orang yang lulus dari pesantren dulu berjuang untuk imritinya, untuk bahasa Arabnya, untuk alfiyahnya, sholat jamaahnya, pulang-pulang tuh berubah drastis. Sholat nggak dikerjain lagi, maksiat terus-terusan, minjem uang di bank, jadi orang liar, nggak bisa berhenti dari maksiat, kecanduan pornografi, kecanduan apa. Bisa kok alumni pesantren begini, bisa. Banyak nggak? Banyak. Kenapa? Di pesantrennya rata-rata tidak ngambil berkah. Angel di alot waktu di rumah tuh pengen berhenti dari pacaran nggak bisa. Pengen berhenti daripada judol tuh nggak bisa, susah. Awal-awal coba-coba, lama-lama udah ketagihan, udah nggak bisa ngapa-ngapain. Makanya pertama kali yang harus dilakukan oleh santri itu al-adab, adab di depan guru. Gitu. Nah, dijelasin lagi nih dari awal ya, biar kamu paham dari awal. Wasamin, kalau adab amama syekh di depan guru. Itu kalau duduk tuh yang paling baik itu seperti tahiyat akhir tuh. Kalau ngobrol sama guru yang bagus tuh ayat akhir begini bagusnya. Ini duduk terbaik seperti orang yang merangkak. Ayyahshuwa ala rukbatayh. Kalau nggak bisa begini, kat tasyahud, seperti tasyahud berarti begini. Tapi jangan begini kak tangannya. Kalau depan guru tuh. Kalau nggak bisa, duduk begini udah mutarabbi'an. Duduk begini juga masuk dalam kategori sopan. Mutarabbi'an namanya, tapi mutawadi'an, khudu', sukun, yang anteng. Wa la yaltafita bida darurah, kalau lagi ngobrol sama guru atau guru lagi jelasin sesuatu, itu sebenarnya kamu nggak boleh tengok-tengok mukanya. Pantangan bagi santri begitu tuh. Ini orang guru lagi jelasin kepalanya begini, muter-muter, matanya begini, salah, nggak adab namanya begitu. Bukan hanya di depan Nabi, ketika dijelasin sama pengurus juga begitu. Kan guru kamu lebih spesifiknya ke pengurus. Dengerin baik-baik, jangan karena ini mah pengurus sama-sama santri, terus enaknya kita gigit-gigit pulpen begini. Nggak boleh. Kan tasabuk aja nggak boleh, tasabuk ya. Kayak gini aja nggak baik, di depan guru kayak gini tuh nggak baik. Kalau gini aja diem. Tapi kalau begini, nggak boleh. Sambil ngupil, sambil apa, fokus begini. Nah ini santri hebatnya begitu. Kalau santri mainan pakai pulpen, salah. Nah di sini disebutkan kalau lagi sama guru bal yuqbilu bikullataihi alaihi musayyihan. Kalau sama guru itu harus betul-betul nerima nasihatnya semua, masukannya, musayyihan. Apa musayyihan itu? Nyimak baik-baik. Nadhiran, lihat wajahnya guru. Lihat wajahnya guru gitu. Muta'akkilan liqaulih, direnungi ucapan guru. Terus jangan sampai membuat guru harus ngulangin lagi. Nah, makanya telinganya harus normal kalau di depan guru. Kalau nggak normal, periksa dulu. Gimana kiai? Nah, ini udah. Kan akhirnya kiai harus mengulangi omongannya lagi. Capek tahu ngulangin omongan lagi. Di luar sana dikasih amplop, dikasih uang, kamu malah nyuruh ngulangin lagi. Makanya pendengarannya harus
Wala yanzuru ila yaminih aw yasari aw fawqah li ghairi hajah wala siyama inda bahthih. Kalau sama guru jangan lihat ke atas, lihat ke bawah, lihat ke samping, lihat kemana-mana. Harus bener-bener. Terus wala yanfidu kammaih, gulung ini aja, gulung lengan aja. Kalau yang ngaji begini nih, gulung lengan aja tuh nggak sopan. Ya, habis di sini atau guru di sini, kamu di situ ngeleng-ngeleng lu ya. Nah, itu nggak sopan. Berarti persamaannya pakai sarung di depan guru tuh nggak sopan. Pakai sarung atau apa tuh nggak sopan. Wala yang butha bi yadaihi aw rijlaihi aw ghairiha min a'dha'i. Tangannya jangan mainan. Oleh ngaji, tangannya jangan mainan, pakai pulpen, tabuan begini. Orang nggak punya sopan santun. Ya, Abi tahu kalau ada biasanya yang begini anak santri baru. Entak omongin gak enak. Makanya yang lama-lama ingetin santri baru jangan begitu. Kalau Abi yang ingetin tuh jadi keganggu juga. Abi lagi jelasin, lihat ada santri yang lagi mainan di sini misalnya. Mainan gini, cetikin kuku begini. Lu jelasin begini. Nggak sopan. Yang ngelihatnya guru ini, yang gurunya ngelihat ada murid yang begini, sumpek jadinya. Mau dilanjutin keganggu guru kalau lihat ada satu santri yang nggak dengar keganggu. Mau nggak dilanjutin, pelajaran masih berlangsung. Nah, kamu jangan ganggu dengan tengok, badannya goyang sana sini, jangan begitu. Fokus. Masa sebentar aja nyimak ngaji nggak bisa. Bahkan wala yaftahu fahu, di depan guru itu jangan nangap-nangap. Begini aja nggak boleh. Wala yaqra'u sinnahu, bahkan begini aja nggak boleh. Wala yaqza'u, ngetok apa namanya, gigi. Yang ngaji tuh nggak boleh begitu. Wala yadribal ardo, mukul-mukul bumi nggak boleh. Gini aja lah. Umumnya kan begini. Umumnya Abi lihat santri kalau masih baru begini. Ini guru, ini kita lagi ngaji begini. Nggak sopan gitu. Nggak sopan. Ayo ngaji bentar lagi padahal. Ini signalnya ini nggak ada. Wala yambutha bi syarihi wa nahwihi, bahkan mainan sarung aja nggak boleh begini, main sarung atau apa. Lihat kayak ini. Bahkan kayak nganu baju di depan guru tuh nggak baik. Makanya di depan guru tuh harus perfect kita. Kalau yang ngaji tuh harus perfect. Jangan larak lirik, tengok, lihat sana sini. Perfect itu perfect banget. Sebab ini terkait banget dengan ilmu. Makanya perhatikan baik-baik. Alumni pesantren rata-rata yang betul-betul jadi kiai maksudnya, berhasil jadi ulama atau minimal berhasil jadi orang yang bisa hidup lah, itu rata-rata adalah orang yang jaga adab. Kalau nggak jaga adab tuh konyol. Abi katakan ya berkali-kali ya, kamu nih dengan anak sekolah, itu sebenarnya mending anak sekolah
kalau kamu nggak jaga adab. Ini salah satu contoh ya. Salah contoh, Abi contohin lagi biar kamu paham. Kalau di Putri mungkin udah, di Putra belum. Orang keluar pondok kalau tanpa izin guru, tanpa minta pendapat guru itu konyol. Kafratul intikal min alamatil konyol. Kita benerin motor kita rusak. Motor kita rusak tapi masih bisa jalan. Buat ke bengkel mah masih bisa jalan, buat ke bengkel. Kalau rusak. Sampai bengkel dibenerin sama tukang bengkel, dibenerin sama montir. Lagi dioprek, dibuka-buka semuanya. Tiba-tiba kita yang punya motornya bilang, "Pak, udah aja lah, mau saya ambil." Mending tadi atau mending sekarang? Mending tadi atau mending sekarang? Mending tadi, masih bisa jalan. Kamu dibenerin motornya malah segala-galanya tuh apa kata tukang motor? Udah terserah Pak bengkel aja. Kalau Pak bengkel bilang udah selesai masuk ambil. Jangan kitanya yang minta diambil. Cukur rambut juga sama begitu. Kamu rambutnya panjang misalnya. Panjang. Ke salon, cukur rambut. Di tengah-tengah perjalanan, kamu bilang, "Pak udah aja Pak." Yang bilang udah aja tuh kira-kira kita sebagai konsumen atau tukang salonnya? Hah? Kitanya tukang salonnya? Tukang salonnya. Wes ya. Nggak bisa begitu. Tukang salonnya nah, yang tahu banget tuh. Orang belum rapi sih, masih acak adul. Jelek, mending tadinya daripada sekarang. Ini misalnya ini. Kamu ini bersih nih musola. Lalu kamu ada keinginan untuk ngepel berjamaah, ngepel besar-besaran. Diguyurlah ini lantai dengan air seember. Cuman kamu nggak sampai tuntas, tidak sampai kering. Masih basah, kamu tinggal tidur. Becek, diinjak-injak malik, banyak telapak kaki. Lebih baik sekarang sebelumnya, atau lebih baik dipel tapi setengah-setengah sebelumnya. Santri itu kalau misalnya nggak tuntas nih mondoknya, umumnya lebih parah daripada anak-anak umumnya. Atau dia pindah tempat, nggak rekomendasi dari guru, karpe dewek. Loh iya, karena gini nah. Salah satu contoh daripada orang yang berobat pindah-pindah itu kedeteksi penyakitnya tuh keder jadinya. Yang kejadian seperti pada Asep, Angmang. Jantung, lambung, bingung. Yang benar siapa? Satu guru, satu dokter dengan dokter yang jelek-jelekin maksudnya. Ya salah, ini bukan lambung. Kata dokter satunya, salah, ini bukan. Begitu juga tentang bengkel. Pernah kita bengkel motor sama Mang Hibat misalnya. Harusnya di sana, bengkel lagi di sana, misalnya. Nggak kedeteksi jadinya. Mending satu bengkel bener gitu maksudnya. Mending satu bengkel bener. Bengkelnya banyak, buang-buang duit. Nah maka dari itu, kalau lihat alumni santri bandel tuh nggak usah heran. Dari 100 santri paling-paling yang bisa jaga banget adab tuh 2 orang, 3 orang. Semua pesantren hampir rata-rata. Karena umumnya memang anak-anak seumur kamu itu cengeng, lemah, nggak sabar, cengengnya tuh kebangetan. Nggak ada masalah apa-apa tuh nangis gitu maksudnya. Kita menganggap itu penyakit ringan tuh nangis. Ibarat gini, ibarat kayak Neng kemarin jatuhnya mah apa sih? Ya mungkin bagi kita beda ya.
Serok, bentar aja, langsung lihat ini, langsung ketika ada darah pengen nangis, darah dikit nggak sakit. Anak kecil kan cengengnya banget, nggak tahan. Kita tuh mengiranya bahwa hidup kita tuh nggak enak karena emang kita nggak bersyukur di tempat yang nyaman, di tempat yang jamaahnya terkontrol, di tempat yang kita masih bisa ngaji, di tempat yang orang nggak ada yang nakal, di tempat yang kita bisa makan, di tempat yang orang-orangnya baik, tuh kitanya nggak bersyukur. Kita justru pengen tantangan-tantangan di kandang singa, di kandang macan, di kandang beruang. Yang kalau udah masuk ke sana kita baru ngerasain semua. Neraka ya. Nah sekalian, dunia luar tuh seperti neraka. Haknya dunia luar seperti neraka. Kalau kamu pengen tahu itu, lihat dokumen-komenan TikTok. Habis simpen salah satunya. Dunia kerja yang toksik, dunia kerja yang ngancurin mental, dunia kerja yang akhirnya orang resign tiba-tiba gara-gara nggak betah dijulidin, dunia kerja yang bosnya bilang anjing, babi, goblok, otak lo di mana? Dan itu setiap hari. Ngelihat orang berantem, lihat orang ngomongin orang, kita difitnah. Orang nggak ngerti agama itu tukang fitnah. Orang nggak ngerti agama itu akhirnya menjadi tukang fitnah. Kita nggak ngelakuin apa-apa nih, tapi ada laporan ke sana bahwa kita mencabuli, kita korupsi, kita makan duit, kita anak durhaka, kita selingkuh, misalnya ya. Dan satu, orang awam tuh gampang fitnah, yang kedua orang awam tuh gampang dengerin. Kalau ada orang cerita tuh langsung percaya, tuh orang awam tuh begitu. Kamu kalau pengen tidak dijadikan orang awam, kalau ada orang cerita jangan gampang percaya. Kalau kamu ada orang cerita, berarti kamu emang awam. Nih contoh nih, ini berkali-kali adab ini kamu lakukan. Mas Ozan cerita sama Abi tentang kelakuan Hisham misalnya. Hisham tuh begini, macam-macam. Gara-gara cerita Ozan, Abi jadi benci sama Ozan. Masih salah begini. Cerita-cerita aja Zan, tapi jangan membuat hati saya benci sama Hisham. Bukan urusan saya. Hati kan begitu. Tapi kalau orang di luar sana nggak ngerti begituan, begitu ada cerita langsung urusannya bukan urusannya bencina, pada ngejauh semua. Kita punya temen yang begitu tuh, padahal dia baik banget, kerja sebuah lembaga instansi, nggak tahu tiba-tiba pagi-pagi hari tuh semua orang ngediemin, ngejauhin. Ditanya tuh jawabnya pada dujut sedikit. Apa sih masalahnya orang-orang pada begini sama saya? Berjalan 2 hari, 3 hari, 4 hari, sebulan, 2 bulan. Ya kayak neraka. Kita kerja di tempat yang orang-orang nggak terima kita. Ujung-ujungnya ketahuan ternyata ada yang fitnah. Gampang banget fitnah nyebar. Fitnah itu disebarkan oleh orang awam, didengarkan oleh orang awam juga. Tapi kalau belajar agama nggak begitu, anak-anak. Kamu itu berada di tempat yang nyaman dan aman, bukan di tempat yang toksik. Jangan sawang sinawang tuh, enak dia kalau udah kerja ya punya motor, punya ini, segala kita tuh sawang sinawang baik. Seakan-akan bahwa dunia mereka tuh surga gitu tuh. Enggak. Begitu juga mereka menganggap dunia kita tuh surga, sama aja. Kalau udah lelah hidup, lelah bernapas, hatinya capek tuh, enak banget dia jadi santri, ya Allah, bisa sholat jamaah, lihat orangnya baik-baik, itu capek. Orang udah capek tuh begitu, ditekan hidupnya, harus bayar kontrakan, harus bayar motor, harus rokok, harus bayar kuota, harus bayar utang, harus bayar ini.
belum kondisinya tekan sana, tekan sini, sama teman begini, dikhianati, digini. Wah, debu banyak. Pikiran lu udah malang buana, sholat udah lupa sama Allah, udah gak kenal sama Rasulullah, gak pernah ngaji lagi, gak pernah main pulpen lagi. Pasangan selingkuh, misalnya, kecanduan pornografi gak berhenti, malamnya begadang, paginya telat lagi kerja, diomelin sama bos, diomelin di depan orang. Nih, ya Allah, saya tuh gelagapan, saya tuh pengen. Terus lihat anak santri bawa kitab, lewat, yes, artinya tuh, ya Allah. Dan itu banyak anak-anak, mantan-mantan santri, tapi yang lelah dalam menjalani hidup. Kalau masih senang-senang sih belum. Kalau masih senang-senang, belum. Biasanya di awal dengan senang-senang dulu nih, euforia dulu. Pacaran dulu, ke kafe dulu, main volley maghrib. Masih masa-masa seneng ini nih. Kalau masa-masa seneng biasa lihat santri sungkan, lihat pondok sungkan. Tapi masa-masa seneng ini akan berakhir. Harus dibayar. Harus dibayar dengan kesedihan. Ya, dengan kesedihan. Dengan pengkhianatan, dengan tekanan hidup, dengan ini, dengan cicilan, macam-macam. Diomongin yang gak enak sama ojol, pinjol, didatengin, diketok-ketok pintunya pada kolektor, kejar-kejar. Bos ngomong gak enak, pihak kolektor ngomong gak enak. Di kerjaan gak betah, nyari kerja lagi susah, bayaran banyak. Ini udah mulai tekanan. Terus lihat santri lagi bawa kitab, uncung. Hati tuh rasa, kok enak banget ya ini orang ya. Sebenarnya mereka tuh lihat kamu tuh enak banget, cuman kadang-kadang kamunya yang kadang-kadang merasa tidak bersyukur aja. Nggak bersyukur. Manusia yang paling nyaman dia enak adalah manusia yang paling nyaman dilihat mata adalah santri. Pakai sarung, pakai baju, bawa kitab tuh enak banget dilihatnya. Adem. Nggak teriak-teriak, nggak bikin ulah. Di mana lagi tempatnya begitu. Di luar sana penuh dengan persaingan, penuh dengan perbandingan, penuh dengan tekanan, penuh dengan himpitan, penuh dengan desakan. Sampai ada yang bunuh diri hampir 3 orang di jembatan Cangar tuh. Ya, 1 laki-laki, 2 laki-laki, 3 laki-laki, hampir laki-laki, yang 4 perempuan. Negara yang setiap tahunnya itu ada 2000-an lebih yang bunuh diri itu apa? Jepang, anak-anak. Kamu lihat, scroll. Jepang itu negara yang populasi bunuh dirinya paling kuat dan paling tinggi. Tekanan hidup. Dikira kerja setiap hari rolling itu menyenangkan. Awalnya menyenangkan, lama-kelamaan itu saja yang dilihat. Muka-muka itu terus, bos-bos itu terus, kantor-kantor itu terus. Sama lah kayak kamu. Musola asrama, itu kan bosen begitu. Tapi lebih nyaman ada tujuan kita, jamaah, ngaji, terima nasihat, target Quran, target imriti. Mereka nggak punya target apa-apa. Habis sampaikan sama kamu yang nurut, Habib bilang nurut. Jangan seenaknya sendiri. Kalau mau selamat, kalau mau nyaman, nurutnya sama orang berpengalaman. Wallahu a'lam.